Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artika Dwi Utari dengan 3 digit NIM terakhir 336. Di sini saya ingin menyampaikan hasil analisis studi kasus yang berjudul Strategi Distribusi PT Mitra Adi Perkasa Tbk. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi. Yang pertama itu dari pendahuluan, lalu pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, yang pertama di pendahuluan ini saya akan menceritakan latar belakang studi kasus pada PT tersebut. Jadi, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara konsumen mencari informasi dan berbelanja. Saat ini, konsumen cenderung menginginkan proses yang lebih cepat, praktis, dan dapat diakses melalui berbagai platform digital. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi PT Mitra Adi Perkasa atau MAP sebagai salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia. Untuk menghadapi perubahan tersebut, MAP melakukan transformasi digital dengan menerapkan konsep digital entrepreneurship, yaitu pola pikir yang mendorong perusahaan untuk lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Salah satu bentuk penerapannya adalah pengembangan e-commerce dan strategi omnichannel yang mengintegrasikan toko fisik dengan platform digital sehingga pelanggan dapat berbelanja dengan lebih mudah dan nyaman. Selanjutnya di sini ada pembahasan pertanyaan yang pertama. Jadi, MAP merupakan perusahaan retail yang mengelola ribuan gerai di Indonesia dan memiliki peran sebagai importir, distributor, serta peritel. Di tengah perkembangan teknologi digital dan meningkatnya tren belanja online, MAP perlu memiliki mentalitas digital entrepreneurship, yaitu pola pikir yang inovatif, adaptif, dan mampu merespons perubahan pasar yang cepat. Hal ini penting agar MAP tetap mampu bersaing dengan perusahaan retail digital yang semakin berkembang. Salah satu bentuk penerapannya adalah melalui strategi omnichannel, yaitu mengintegrasikan toko fisik dengan platform digital seperti website dan aplikasi. Dengan strategi ini, pelanggan dapat berbelanja melalui berbagai saluran yang saling terhubung sehingga pengalaman belanja menjadi lebih mudah, fleksibel, dan nyaman. Selain itu, integrasi tersebut memungkinkan MAP mengelola stok pemesanan dan layanan pelanggan secara lebih efisien. Selanjutnya, hasil analisis pertanyaan kedua adalah, pada era digital, banyak konsumen mencari produk melalui mesin pencari seperti Google sebelum melakukan pembelian. Oleh karena itu, MAP perlu memanfaatkan strategi Search Engine Optimization atau SEO agar produk dan platform resminya lebih mudah ditemukan oleh konsumen. Dengan SEO yang baik, konsumen yang mencari produk dan merek-merek yang dikelola MAP dapat langsung diarahkan ke website atau platform resmi perusahaan. SEO dapat dilakukan melalui on-page SEO dan off-page SEO. On-page SEO berfokus pada optimasi halaman website seperti penggunaan kata kunci yang relevan, judul produk yang jelas, deskripsi yang lengkap, serta informasi mengenai keaslian produk sebagai distributor resmi. Sementara itu, off-page SEO dilakukan dengan meningkatkan kredibilitas website melalui backlink dari media portal berita atau situs resmi merek yang bekerja sama dengan MAP. Selanjutnya, untuk hasil pertanyaan analisis ketiga adalah untuk mendukung penjualan dan distribusi produk, MAP memanfaatkan sosial media marketing dan online advertising melalui platform seperti Meta Ads dan TikTok Ads. Strategi ini memungkinkan perusahaan menargetkan iklan kepada audiens yang sesuai berdasarkan usia, lokasi, minat, gaya hidup, dan perilaku belanja. Dengan demikian, setiap merek yang dikelola MAP dapat menjangkau konsumen yang paling berpotensi melakukan pembelian. Contohnya, merek olahraga dapat menargetkan pengguna yang memiliki minat pada kebugaran dan aktivitas olahraga. Sedangkan merek fashion dapat menyasar konsumen yang aktif mengikuti tren mode. Penargetan yang lebih spesifik membuat iklan menjadi lebih efektif karena anggaran pemasaran difokuskan kepada calon pelanggan yang relevan dibandingkan promosi yang ditunjukkan kepada semua orang. Selanjutnya, hasil analisis pertanyaan keempat adalah MAP memanfaatkan Customer Relationship Management atau CRM melalui program keanggotaan seperti MAP Club untuk mengumpulkan data pelanggan secara terstruktur. Data ini mencakup pola belanja, referensi produk, hingga frekuensi pembelian yang kemudian diolah untuk menciptakan pengalaman yang lebih personal bagi pelanggan. Melalui pemanfaatan data tersebut, MAP dapat memberikan layanan yang lebih tepat sasaran, seperti promo khusus dan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga memperkuat hubungan jangka panjang antara perusahaan dan konsumen.
Selain berdampak pada sisi pelanggan, CRM juga membantu MAP dalam memahami pola permintaan di berbagai wilayah. Informasi ini sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan distribusi agar produk dapat dialokasikan secara lebih tepat dan efisien di setiap wilayah. Selanjutnya, analisis pertanyaan yang terakhir, yaitu dalam mengoptimalkan distribusi produk, MAP memanfaatkan data analytics melalui dua pendekatan utama, yaitu predictive analytics dan prescriptive analytics. Predictive analytics berfungsi untuk memprediksi permintaan di masa depan berdasarkan data penjualan historis dan tren pasar yang sedang berkembang. Sementara itu, prescriptive analytics memberikan rekomendasi tindakan terbaik yang dapat diambil seperti pengaturan alokasi stok, penentuan rute distribusi, hingga jadwal pengiriman yang paling efisien. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih akurat dan terarah. Kombinasi kedua jenis analisis tersebut memungkinkan MAP untuk mengurangi risiko terjadinya dead stock, menjaga ketersediaan produk di berbagai titik distribusi, serta meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan dalam jaringan rantai pasoknya. Nah, jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil dari studi kasus PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAP, transformasi digital berperan penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan di tengah perkembangan e-commerce dan perubahan perilaku konsumen. Melalui penerapan strategi omnichannel, pemanfaatan SEO, social media marketing, CRM, serta data analytics, MAP mampu mengintegrasikan aktivitas penjualan, distribusi, dan pengelolaan pelanggan dalam satu sistem yang saling terhubung. Pendekatan ini tidak hanya memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pengalaman pelanggan, tetapi juga membantu perusahaan mengelola persediaan distribusi dan pengambilan keputusan secara lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi dan data sebagai dasar operasional. MAP dapat menciptakan rantai pasok yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan sehingga mampu mempertahankan keunggulan kompetitif di era digital. Baik, sekian hasil pemaparan analisis studi kasus yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.